secara pembukaan tadi kita tahu salah satu masalah adalah stunting ya pada anak-anak. Kemudian tadi juga Pak Muldi Asman sudah memberikan solusinya, salah satunya memang konsumsi makanan gizi yang berimbang mulai dari kecil, jadi tidak hanya dari sekarang, sehingga kita memang harus mengkonsumsi makanan sebervariasi mungkin. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan adalah sebenarnya menggali potensi makanan-makanan lokal di sekitar kita. Makanan-makanan lokal kita sebenarnya sangat-sangat banyak yang bergizi. Tadi Pak Muldi Asman sempat bilang ada tempoyak. Tempoyak khas Jambi itu adalah salah satu prebiotik yang gak kalah dengan Yakult yang kita beli gitu kan. Nah, ini memang perlu kita gali bersama-sama. Sumber-sumber protein ikan sungai kita sangat banyak jenisnya, itu juga berpotensi sebagai sumber protein. Nah, salah satu sumber protein yang memang murah dan mudah didapat dan sudah menjadi konsumsi kita sehari-hari itu adalah tempe, sesuai dengan tema yang dikasih pada saya, pengolahan tempe yang bergizi, aman, dan sehat bagi keluarga. Mungkin nggak ada lagi dari kita yang tidak tahu tentang tempe, karena mudah-mudahan ya tempe ini memang betul-betul makanan tradisional Indonesia. Kalau tahu masih ada di Jepang dan segala macam, tapi kalau tempe ini memang asli Indonesia. Sekarang tempe sudah mulai mendunia, tidak hanya Indonesia yang memproduksi, luar negeri juga sudah mulai banyak memproduksi. Jadi sebagai makanan asli kita dan sumber protein yang memang kita butuhkan, memang kita harus mengolah tempe ini sedemikian rupa sehingga menjadi makanan yang bergizi dan disukai gitu. Seperti kita ketahui, tempe ini adalah produk fermentasi. Dia difermentasi oleh kapang dari spesies Rhizopus sp, banyak dari Rhizopus oligosporus dan Rhizopus stolonifer. Nah, dengan adanya fermentasi ini, terjadilah tadi kedelainya terpisah-pisah, difermentasi, kapangnya mengeluarkan hipam, membuat dia menyatu sehingga menghasilkan padatan yang kompak. Kelebihan tempe adalah sumber protein nabati yang lengkap. Kalau kita tahu sumber protein selama ini adalah kebanyakan hewan, ikan, daging, dan itu berharga mahal. Nah, untuk dari nabati, tanaman kedelai adalah sumber protein yang lengkap. Kenapa? Karena dia memiliki asam-asam amino esensial. Asam amino ini adalah bahan penyusun protein. Nah, asam amino esensial tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Tempe banyak memiliki asam amino. Jadi sering dikatakan setara dengan daging, walaupun nanti ada hal yang berbeda. Nah, kelebihan lagi, tempe ini bisa dikonsumsi segala usia, mulai dari balita sampai yang tua, karena memang dia sangat baik dan mudah dicerna gitu. Sehingga kita perlu melihat apa sih manfaat tempe sebelum kita mengolah tempe. Tidak hanya sekedar mengolah, tapi kita akan ingin tahu manfaatnya apa. Setelah kita tahu manfaatnya, kita pasti lebih tertarik lagi untuk mengolahnya. Tempe memang sumber protein. Tadi Pak Muldi Asman sudah menerangkan bagaimana pentingnya protein bagi pertumbuhan, sehingga memang makanan-makanan kaya protein sangat diperlukan pada anak-anak usia balita, batita, dan sampai dewasa, karena awal kesehatan di hari tua dimulai dengan konsumsi makanan di saat muda. Nah, fungsi protein tadi sudah dijelaskan oleh Pak Muldi Asman. Selain protein, sebenarnya tempe banyak lagi mempunyai khasiat-khasiat karena kandungan gizi yang dimilikinya. Pertama, tempe ini kaya akan mineral, satunya kalsium. Nah, kalsium pada tempe ini tinggi. Nah, kalsium kita ketahui sangat penting untuk pertumbuhan tulang. Jadi dengan mengkonsumsi tempe, kita sudah mengkonsumsi kalsium.
Jadi kita bisa mengurangi beli susu unblend dan segala macam susu kalsium karena kadar kalsiumnya tinggi. Kemudian tempe ini juga bisa mencegah anemia. Ini juga banyak terjadi pada masalah kasus kurang gizi. Karena apa? Di sini tempe banyak mengandung asam folat, besi, yang semuanya itu berperan dalam untuk pembentukan sel darah merah. Jadi banyak ini penelitian-penelitian yang sudah dilakukan intervensi produk olahan tempe untuk anak-anak, untuk remaja dalam rangka pencegahan anemia. Kemudian fungsi lain daripada tempe, tempe merupakan bisa sebagai antioksidan. Nah, seperti kita sekarang ini kan lagi masa pandemi, butuh makanan yang bisa meningkatkan imun. Tempe kaya akan antioksidan. Kenapa? Karena tempe mengandung senyawa isoflavon. Senyawa ini adalah senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan oleh tanaman. Sehingga dari isoflavon ini khasiatnya sangat banyak. Antioksidan yang tinggi itu akan berhubungan dengan penyakit-penyakit degeneratif lain seperti diabetes, kolesterol, hipertensi. Nah, kandungan-kandungan gizi ini, antioksidan ini sangat bagus sehingga konsumsi tempe juga bisa meningkatkan imun dan mencegah penyakit kardiovaskular. Hal lain lagi di tempe ini adalah manfaatnya bisa sebagai antibiotik. Kenapa? Tempe ini memiliki senyawa peptida. Senyawa peptida ini adalah gabungan beberapa asam amino. Protein ini disusun oleh puluhan asam amino, sedangkan peptida hanya disusun oleh 2-50 asam amino. Yang disebut, mungkin kalau ibu-ibu baca iklan itu banyak itu suplemen-suplemen peptida. Nah, ini dari turunan protein. Nah, ini di tempe sudah ada dalam keadaan seperti ini, dan diketahui secara penelitian peptida-peptida pada tempe itu banyak yang bersifat antibiotik, bisa membunuh bakteri-bakteri gram positif. Ini bakteri-bakteri yang menimbulkan patogen. Kemudian di tempe juga bisa mencegah flatulensi, itu kondisi kembung. Ini karena terjadi fermentasi di usus yang mengeluarkan gas sehingga bukan kembung. Nah, ini manfaat tempe banyak lagi. Manfaat tempe juga untuk diabetes itu juga. Kemudian tempe ini juga disebut juga mengandung senyawa fitoestrogen, jadi juga bagus untuk ibu-ibu untuk memperlambat menopause gitu ya. Nah, itu lebih kurang manfaat tempe, sehingga memang betul-betul tempe ini hal yang unik gitu. Jadi tidak hanya sebagai sumber protein, selain fungsi protein, dia banyak sekali fungsinya yang lain karena kekomplekan nilai gizinya. Kita bandingkan tempe dengan kedelai. Kenapa sih harus makan tempe, nggak kedelai saja, kedelai direbus? Dulu waktu saya kecil-kecil saya suka makan kedelai rebus, itu bulan puasa gitu kan. Nah, sekarang lebih dibumikan lagi makan tempe. Nah, apa kelebihan tempe dibanding kedelai? Pertama, tempe ini hasil produk fermentasi. Selama proses fermentasi, senyawa-senyawa kompleks protein, karbohidrat, lemak itu akan dirombak oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh mikroba selama proses fermentasi, sehingga bentuknya lebih sederhana. Bentuk yang lebih sederhana ini mengakibatkan lebih mudah diserap oleh tubuh. Dalam proses pencernaan, yang penting kita adalah seberapa besar bisa diserap oleh tubuh. Makanan itu tahap awalnya dicerna, seperti kita makan nasi, tahap awalnya dicerna, kemudian yang diserap berapa. Nah, yang diserap inilah sebenarnya yang digunakan untuk fungsi-fungsi nilai gizi. Kalau yang nggak diserap, dia akan dikeluarkan. Nah, kelebihan tempe, dia protein, lemak, dan karbohidrat yang kompleks tadi sudah diubah menjadi bentuk yang lebih sederhana, sehingga lebih mudah diserap dari tubuh. Akibatnya daya cernanya lebih bagus dari kedelai.
kita mengkonsumsi walaupun nanti nilai gizi secara angka kedelai lebih tinggi, tapi daya cerna proteinnya lebih bagus tempe. Dengan lebih bagus tempe ini artinya senyawa-senyawa di tempe lebih diserap, lebih digunakan oleh tubuh. Nah, itu kelebihan tempe. Selanjutnya adalah dibandingkan kedelai. Proses fermentasi ini meningkatkan kandungan-kandungan vitamin seperti asam folat di dalam tempe dan tadi senyawa flavonoidnya isoflavon yang lebih tinggi. Ini bisa meningkat selama proses fermentasi dibandingkan di kedelai sendiri, kedelai utuh atau kedelai rebus. Nah, kita tahu tadi ini banyak manfaatnya untuk kesehatan. Selanjutnya, fermentasi juga menyebabkan menurunkan kadar rafinosa. Ini tadi, kalau banyak makan kedelai bisa bikin kembung karena di situ ada senyawa yang tidak bisa dicerna oleh tubuh tapi diproses di usus besar secara fermentasi sehingga menghasilkan gas. Nah, ini menyebabkan kembung. Nah, tempe senyawa-senyawa ini terurai. Nah, ini kelebihan-kelebihan tempe. Selain itu, di dalam kedelai ini ada senyawa anti gizi. Maksudnya, senyawa ini akan menghambat penyerapan zat gizi dari dalam tempe. Jadi di dalam tempe itu ada senyawa yang menguntungkan, ada senyawa yang merugikan. Dengan diubahnya tempe menjadi kedelai, senyawa-senyawa yang merugi tadi berkurang. Di gizi dalam tempe kita sebut akan menyebabkan yang sudah ini sehingga tidak diserap oleh tubuh. Selain itu, asam fitat ini yang ada di kedelai juga membentuk kompleks dengan senyawa protein yang ada di kedelai, menyebabkan perubahan strukturnya secara kimia yang juga menyebabkan tidak diserap dengan baik oleh tubuh. Jadi senyawa-senyawa anti gizi yang di dalam tempe ini, di dalam kedelai, dengan kita berubah kedelai menjadi tempe, ini jauh berkurang sampai 30%, sehingga memang nilai gizi dari tempe bisa kita harapkan. Itu kelebihan tempe. Jadi memang dia secara prinsip daya cernanya lebih bagus dibanding kedelai, sehingga optimalisasi manfaat nilai gizinya bisa dilakukan. Nah, ini kita lihat komposisi kedelai dan tempe secara angka memang akan terjadi penurunan nilai gizi, tetapi dari daya cerna itu akan lebih jauh tempe dibandingkan kedelai. Nah, kita ibu-ibu memang harus menggalakkan untuk konsumsi kedelai. Nah, ini ada beberapa hasil penelitian yang menggambarkan nilai gizi dari berbagai jenis tempe, dari berbagai jenis kedelai, baik yang rekayasa, yang dari lokal, itu terlihat komposisi gizinya hampir sama. Artinya kita kalau memang punya kedelai dari lokal, apalagi kita Provinsi Jambi, sekarang juga menggalakkan menanam kedelai. Nah, kedelai-kedelai di lahan-lahan marginal seperti Jambi ini akan memiliki komponen bioaktif yang lebih tinggi biasanya. Nah, itu dia lebih bagus. Jadi kalau kita nanam kedelai, kita buat tempe, nah itu hasilnya juga lebih bagus. Jadi tidak kalah mutu kedelai lokal dibandingkan kedelai impor. Karena kita tahu sekarang memang kedelai itu banyak diimpor. Jadi kalau nggak salah itu daerah Tanjung Timur salah satu yang diproyeksi untuk pusat kedelai ya, kedelai di lahan pasang surut. Nah, biasanya kedelai-kedelai yang ditanam di lahan marginal itu memiliki komponen bioaktif yang lebih bagus. Sebelum kita mengolah tempe yang bagus itu bagaimana, kita harus tahu dulu apa sih komponen gizi utama di dalam tempe dan bagaimana kalau dilakukan pengolahan terhadapnya. Nah, sehingga kita memang harus kenal dulu protein yang ada di tempe. Kadar proteinnya tinggi sekitar 40-50% basis kering. Tadi Pak Muldiasma sudah mengatakan menampilkan tadi
Permenkes tentang angka kecukupan gizi. Di situ dituliskan kebutuhan protein kedelai mulai dari ibu-ibu, kebutuhan konsumsi protein dari balita sampai orang dewasa. Nah, ini bisa dipenuhi oleh dengan memakan beberapa potong kedelai karena kadar protein di kedelai sangat tinggi. Kelebihannya, dia tempe memiliki asam amino esensial. Asam amino di tempe ini di protein ada dua jenis, ada yang esensial dan ada non esensial. Yang esensial ini tidak bisa diproduksi oleh tubuh, harus kita dapatkan dari makanan dan tempe mempunyai itu. Kemudian tadi sudah dijelaskan depan, protein tempe lebih mudah diserap karena tadi dia selama proses fermentasi telah terurai, telah terhidrolisa menjadi bentuk yang lebih sederhana, yang lebih mudah diserap oleh usus. Nah, ini hasil penelitian sebelumnya, ini konsumsi kedelai 20-50 gram protein kedelai per hari itu bisa menurunkan kadar kolesterol LDL sampai 8% bagi orang-orang yang mengidap kolesterol tinggi. Penelitian juga menunjukkan tempe ini berfungsi sebagai antidiabetes, ini dari asam amino argininnya, dapat menghambat kerusakan beta pankreas bagi orang-orang yang sakit diabetes, biasanya sel beta pankreas sudah rusak, tapi selain itu sebenarnya juga dari isoflavonnya dan serat yang ada pada tempe. Nah, ini yang menarik nih, tempe memiliki asam amino rantai cabang. Kalau secara kimiawi itu struktur kimianya bercabang. Nah, ternyata protein-protein yang memiliki asam amino bercabang ini dibutuhkan untuk pemulihan kerusakan otot bagi olahragawan, sehingga orang-orang yang suka fitness sekarang kan suka minum minuman yang berprotein tinggi. Nah, itu bisa kita dapatkan dari tempe. Sudah ada penelitian memang minuman dari tempe itu bisa memulihkan kerusakan otot. Itu ya protein-protein, jadi ada yang esensial. Nah, kalau dalam pengolahan bagaimana? Ya, ini protein ini senyawa yang juga mudah rusak dengan pemanasan. Kalau pengolahan pangan itu tidak akan lepas dari pemanasan, sehingga protein tempe jika dipanaskan itu bisa meningkatkan daya cerna, tapi kalau berlebihan itu juga bisa merusak. Hasil penelitian nanti kita lihat di bawah, pemanasan itu bisa menurunkan nilai gizi. Itu ya.
Baik, maaf Bapak Ibu tadi terunmute dan juga terputus. Bu, apakah suaranya terdengar? Ya Bu, sudah terdengar. Ya, saya share ulang lagi ya. Kasih. Baik, Ibu-Ibu, satu lagi ini kita lihat nilai gizi yang ada pada tempe. Tempe ini memiliki kadar lemak yang lebih rendah dibanding kedelai. Jadi, kadar lemaknya lebih rendah. Kenapa? Karena selama proses lemak di kedelai dirubah oleh tempe, dipecah menjadi asam-asam lemak karena lemak ini secara kimia rumusnya adalah trigliserida, jadi bisa dihidrolisis oleh enzim lipase menghasilkan asam lemak bebas. Asam lemak bebasnya ini digunakan lagi oleh si kapang untuk pertumbuhannya, sehingga nanti hasil akhirnya tempe akan memiliki lemak yang rendah. Kelebihan lemak pada tempe adalah sesuai dengan asalnya, kedelai banyak mengandung asam lemak tidak jenuh. Hampir 80% itu asam lemak pada tempe adalah asam lemak tidak jenuh. Apa itu asam lemak tidak jenuh? Secara struktur kimianya yang memiliki ikatan rangkap. Kalau asam lemak tidak jenuh, memiliki kata rangkap, kalau jenuh tidak memiliki rangkap, itu secara struktur kimia. Tapi dari segi penggunaannya, nah asam lemak tidak jenuh ini merupakan asam lemak yang baik untuk kesehatan. Mungkin jadi salah satu contohnya adalah asam lemak omega 3, omega 6 yang kita lihat di iklan-iklan di susu bayi, di makanan formula, juga di minyak gitu ya. Nah, di tempe itu dominannya adalah asam lemak tidak jenuh, yaitu jenis dari asam oleat dan linoleat. Nah, yang paling banyak itu linoleat yang omega 3 yang memang tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Dan ini kita ketahui asam-asam lemak omega itu memang memiliki nilai gizi yang bagus untuk efek kesehatan, untuk bayi, untuk pertumbuhan sel-sel sarafnya, untuk anak-anak, untuk pertumbuhan otak, untuk orang-orang tua. Ini bisa mencegah kolesterol, menurunkan kolesterol. Nah, dominan di tempe itu asam lemak tidak jenuh, jadi asam lemak yang sehat. Jumlahnya juga rendah, jadi bisa membuat makanan rendah lemak. Tetapi ada kelemahannya kalau dalam pengolahan. Karena dia asam lemak tidak jenuh secara struktur kimia, nah, mohon maaf ini asam lemak tidak jenuh, itu mudah rusak dibandingkan asam lemak jenuh. Nah, kita tahu lemak kita gunakan untuk menggoreng, jadi dia efeknya bagus untuk kesehatan, di sisi lain dia mudah rusak karena suhu yang tinggi. Hal ini harus kita perhatikan nanti dalam pengolahan. Selanjutnya nilai gizi tempe adalah serat dan cukup tinggi, walaupun tidak terlalu tinggi tapi termasuk yang bagus. Kandungan serat pada tempe itu berkisar sampai 6%, itu dari penelitian yang di atas. Serat sangat penting bagi kita. Serat itu apa itu serat sebenarnya? Serat itu adalah karbohidrat yang tidak bisa dicerna oleh tubuh, tetapi dia difermentasi nanti di usus, jadi dibuang. Digunakan di usus, tidak digunakan untuk energi. Kalau misalnya kayak karbohidrat pati, itu digunakan untuk energi. Nah, makanan serat ini kelebihannya salah satunya adalah membuat rasa kenyang lebih lama. Karena dia memperlambat pengosongan lambung, ini cocok bagi orang-orang yang diet. Makanya yang makan tempe proteinnya sudah tinggi, memberi rasa kenyang lebih lama, kita tidak mau cepat makan, nah itu bagus untuk program diet. Itu serat juga mencegah penyakit jantung koroner dan kanker, karena serat ini, terutama serat yang larut, itu bagus untuk, seratnya ada 2 jenis, yang larut dan air dan tidak larut air. Serat yang larut air itu bagus untuk menyerap kolesterol. Jadi ibu-ibu kalau banyak yang kita kolesterol tinggi, banyaklah makan makanan yang kandungan seratnya tinggi. Nah, dalam pengolahan, serat-serat yang larut di air ini akan berkurang. Jadi pengolahan itu memang akan menurunkan nilai gizi. Selanjutnya adalah
vitamin. Vitamin dalam tempe itu ada vitamin yang larut air dan larut lemak, tapi tempe adalah sumber vitamin B yang potensial. Dia lengkap mengandung vitamin B kompleks. Nah, kemudian asam folat, ini vitamin B6 yang memang B9 yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Nah, ini pada tempe nilainya lebih tinggi dibandingkan kedelai. Vitamin lain yang kekhasan dari tempe adalah yang ini memang terbentuk selama proses fermentasi adalah vitamin B12. Nah, vitamin B12 ini di tempe jumlahnya berkali-kali lipat dibandingkan kedelai. Vitamin B12 biasanya hanya ditemui pada produk-produk hewani. Nah, kelebihan dari tempe itu dia mengandung vitamin B12. Vitamin B12 ini bersama asam folat, bersama besi ini diperlukan untuk sintesis sel-sel darah merah. Sehingga kalau kekurangan vitamin 12 menyebabkan anemia. Nah, ini tadi sumber-sumber gizi di tempe memang bagus untuk orang anemia. Ini dianjurkan oleh WHO untuk konsumsinya 2,4 mikrogram per hari. Nah, orang-orang vegetarian yang biasanya ini konsumsi B12-nya bisa didapatkan dari tempe. Hanya semua vitamin-vitamin itu mudah rusak dalam proses karena panas. Jadi memang kita harus hati-hati dalam pengolahannya. Selanjutnya, tempe juga sumber mineral. Kandungan besi dan kalsium terutama ini besar pada tempe. Nah, ini tadi sudah dijelaskan juga sebelumnya. Ini untuk tulang, kalau Fe untuk asal darah merah. Nah, di tempe ini data meningkat. Kemudian mineral itu lebih tahan terhadap proses pengolahan dibandingkan vitamin. Jadi mineral ini lebih tahan suhu tinggi. Tapi kalau proses yang lama biasanya dia hilang karena proses pencucian, itu lebih banyak hilangnya di sana bukan oleh karena panas, tapi kalau vitamin itu karena panas. Selanjutnya ini lagi yang menjadikan tempe menjadi lebih menarik selain sebagai sumber protein, isoflavon. Isoflavon senyawa fitokimia yang ada pada tanaman yang memang sekarang itu orang-orang yang minum herbal untuk kesehatan ini memang mencari senyawa-senyawa flavonoid, fenolit yang memang banyak sekali fungsinya untuk kesehatan. Dan tempe memiliki itu, isoflavon pada tempe itu ada genistein, desin, secara struktur kimianya, glisitein. Nah, yang menariknya adalah memang isoflavon ini memberikan nilai efek bagus untuk kesehatan. Nah, pada tempe, isoflavon ini lebih mudah diserap dibandingkan pada kedelai. Secara struktur kimianya isoflavon ini ada dalam bentuk bebas dan bentuk terikat. Di kedelai dia banyak dalam bentuk terikat. Setelah dirombak selama fermentasi menjadi tempe, isoflavon ini dalam bentuk bebas yang disebut dengan aglikon. Nah, itu lebih mudah diserap oleh tubuh sehingga manfaatnya akan lebih maksimal untuk tubuh, untuk kesehatan. Nah, rekomendasi konsumsi isoflavon adalah 30 sampai 100 mg per hari. Isoflavon. Kelemahannya, isoflavon ini rentan terhadap panas yang tinggi. Kandungan isoflavon akan semakin turun dengan meningkatnya proses pemasakan. Jadi, nah itu yang banyak manfaat, tapi dalam pengolahan memang harus hati-hati. Bisa nggak kita mengambil manfaatnya? Terakhir ini yang diambil lagi dari tempe adalah senyawa probiotiknya. Apa itu probiotik? Probiotik ini adalah mikroorganisme hidup di dalam usus. Jadi dia ini berperan dalam memerangi mikroba patogen. Tempe karena hasil proses fermentasi menghasilkan probiotik dari bakteri-bakteri asam laktat. Nah, ini kita tahu bagus untuk kesehatan.
Jadi tempe segar itu banyak sekali mengandung probiotik. Probiotik ini akan berfungsi dengan bagus kalau saat dia dikonsumsi masih hidup sampai ke usus besar. Tapi kalau dia mati di lambung karena asam lambung itu tidak bagus. Jadi, nah tempe secara alami dalam proses pembuatannya menghasilkan probiotik. Probiotik dari tempe ini juga membantu memecah gula yang ada di dalam tempe, artinya karbohidrat, sehingga mudah dicerna. Nah, Lactobacillus ini jenis bakteri pada tempe, ini berpotensi sebagai probiotik dan dapat menyerap kolesterol. Nah, ini jadi pengolahan tempe kalau ingin probiotiknya harus seminimal mungkin karena suhu yang tinggi akan mematikan bakteri dari probiotik yang ada di tempe. Jadi setelah kita melihat nilai gizi di tempe tadi, serat, protein, isoflavon, vitamin, mineral, nah kita masuk kepada pengolahan pangan. Yang ini kerjaan kita ibu-ibu yang sehari-hari memang memikirkan bagaimana mengolah makanan sehingga mau dikonsumsi anggota keluarga. Tujuan kita mengolah makanan pada prinsipnya adalah membuat produk itu aman dimakan. Karena produk-produk segar mudah rusak, banyak mengandung mikroba juga, jadi harus dilakukan pengolahan sehingga aman kita konsumsi, bakteri-bakteri pembusuknya bisa mati selama pengolahan. Nah, tujuan pengolahan biasanya untuk mendapatkan produk yang aman untuk dikonsumsi dengan nilai gizi yang terkandungnya dapat dimanfaatkan secara maksimal. Itu tujuan kita pengolahan. Yang kedua, cita rasa. Namanya mau makanan, kita pasti mau menginginkan makanan yang enak. Jadi pengolahan pangan itu pasti juga bertujuan untuk menimbulkan cita rasa yang enak. Nah, ini yang kita biasanya kombinasikan dengan bumbu-bumbu dan yang lainnya. Kemudian untuk mengubah menjadi produk yang diinginkan, misalnya kita tidak hanya goreng tempe, bisa sus tempe, bakso tempe. Jadi dengan pengolahan itu biasanya kita menginginkan produk yang diinginkan. Selanjutnya meningkatkan umur simpan. Tempe hanya tahan 1-2 hari di suhu ruang, tapi jika diolah lebih lanjut dia bisa lebih tahan. Prinsip dalam pengolahan pangan itu sebenarnya adalah menghasilkan sensori atau cita rasa yang tinggi atau menarik, nilai gizinya tetap tinggi dan aman. Itu sebenarnya prinsip dalam kita pengolahan. Jadi enaknya tetap harus dapat karena ini kan mau dimakan, kita nggak makan obat, tapi kita nilai gizinya dapat dan aman. Nah, mengkombinasikan teknik pengolahan yang harus kita lakukan dan memvariasikan bahan yang diolah. Dalam pengolahan pangan itu tidak mungkin tidak menggunakan panas. Umumnya kita menggunakan panas, baik memasak nasi, menggoreng, merebus gitu kan, dan tidak bisa kita hindari. Pemanasan dalam pengolahan pangan itu ada dua sisi, bisa menguntungkan, bisa merugikan. Keuntungannya apa? Meningkatkan daya cerna bahan pangan sehingga lebih mudah diserap. Contoh kedelai tadi, kedelai rebus itu lebih mudah diserap daripada kedelai biasa. Kemudian telur misalnya, telur rebus itu lebih bagus dicerna dibandingkan telur mentah. Nah, itu artinya meningkatkan daya cerna dari bahan pangan. Yang kedua, dia bisa menurunkan senyawa anti gizi. Seperti tadi di kedelai ada senyawa anti gizi asam fitat. Dengan pemanasan dia akan berkurang karena tadi asam fitat banyak menghalangi absorpsi dari protein dan mineral. Kemudian yang ketiga, membunuh mikroba. Nah, ini nih yang keamanan pangan. Karena kita tahu bahan pangan kita berasal dari alam, mikroba itu ada di tanah, di udara, sehingga kalau kita makan segar harus kita yakinkan dulu aman enggak. Nah, salah satu bentuk pengolahan dengan pemanasan ini akan mematikan mikrobanya sehingga daya tahannya lebih panjang. Nah, kemudian juga pemanasan akan menginaktifkan enzim-enzim yang merusak mutu. Misalnya kayak tempe kita steam itu kalau akan berkurang coklatnya karena ada enzim-enzim yang menyebabkan jadi berwarna coklat. Di balik keuntungannya pemanasan akan menimbulkan kerugian. Apa kerugiannya? Penurunan nilai sensoris,
ada yang dengan dimasak makin berkurang, dan nilai gizi tadi seperti tadi asam lemak, protein ini akan berkurang. Nah, ini yang tidak pasti terjadi gitu. Nah, berapa tinggi rendahnya nilai gizi yang berkurang itu sangat tergantung pada jenis pangannya, suhu yang digunakan, dan lama. Karena kita tahu tadi pengolahan pangan umumnya selalu melakukan pemanasan. Jadi ini akan berbeda-beda untuk setiap produk pangan. Ya. Nah, selanjutnya ada beberapa pengolahan pangan dengan istilah-istilah bagi orang di Tata Boga, mungkin ada yang disebut merebus, mensimmer. Merebus itu memasak dalam air sampai mendidih, kemudian ada yang bisa menguap. Simmering, merebus di titik didih dengan api yang kecil. Ada mengukus, ada masak dengan presto, dengan tekanan. Nah, kemudian ada lagi yang pengolahan panas kering, kita bakar, kita panggang di oven, itu jenis-jenis masakan. Dan selanjutnya ada lagi penggorengan. Penggorengan juga macam-macam, ada sauting, menumis dengan sedikit minyak, kemudian menggoreng dengan minyak terendam, menggoreng dengan minyak sedikit. Nah, ini semuanya akan berpengaruh terhadap nilai gizi dari tempe. Umumnya kan prinsip dalam pengolahan pangan kita itu masih merebus, bakar, goreng. Nah, kita lihat hasil-hasil penelitian pada tempe. Sebelumnya ini lihat dulu. Perebusan. Perebusan itu biasanya menggunakan suhu yang sangat tinggi sampai 100 derajat. Ini akan menyebabkan berkurangnya kandungan gizi yang ada pada bahan, kandungan gizi tempe yang tadi mudah rusak seperti suhu tinggi tadi, asam lemak, isoflavon, kemudian bahan-bahan yang larut air, vitamin-vitamin larut air. Tadi kita tahu tempe adalah sumber vitamin B. Vitamin B adalah vitamin yang larut dalam air. Jadi dengan perebusan banyak komponen gizi yang larut ke dalamnya. Kemudian perebusan ini juga bisa menurunkan kadar lemak karena lemak akan terhidrolisis, menghasilkan asam lemak. Asam lemak ini yang mudah menguap. Nah, itu menghasilkan aroma dan segala macam. Nah, ini perebusan. Itu akan menyebabkan nilai-nilai ini berkurang. Kemudian pengukusan. Kalau merebus itu terendam dalam air, kalau mengukus kita memakainya dengan uap air. Nah, dibandingkan perebusan, pengukusan lebih dapat mempertahankan nilai gizi dari tempe. Ini hasil penelitian, pengukusan lebih dari 10 menit itu bisa menurunkan lagi. Jadi kurang dari 10 menit itu masih bisa mempertahankan nilai gizi. Semakin lama kita kukus itu semakin berkurang. Nah, pada prinsipnya kan tempe itu sebenarnya dikonsumsi segar, kalau kita yakin steril itu sebenarnya sudah bagus, tidak akan mengurangkan nilai gizi, tapi kan kita tidak yakin saat memproduksi higienitasnya gimana gitu kan. Nah, dibandingkan perebusan, pengukusan itu lebih bagus. Selanjutnya kita coba penggorengan tempe. Nah, ini yang paling umum nih. Apa-apa keripik tempe, goreng tempe, bakwan tempe. Ini yang kita konsumsi sehari-hari. Dan mau tidak mau harus kita akui tempe goreng lebih enak dari tempe rebus gitu kan. Karena memang minyak itu memberikan cita rasa, membuat tekstur lebih renyah. Walaupun sudah dikampanyekan jangan menggunakan, kurangi konsumsi makanan-makanan gorengan, tapi kita boleh lihat saat acara-acara yang gorengan pasti selalu ada gitu ya. Nah, hasil penelitian itu menunjukkan penggorengan deep frying yang terendam itu 5 menit pertama asam aminonya sudah berkurang, 7 menit selanjutnya asam amino yang rentan panas, tadi kan tempe disusun oleh protein yang disusun oleh berbagai asam amino itu sudah cepat terurai. Jadi karena apa? Penggorengan itu menggunakan suhu yang sangat tinggi, malah bisa sampai di atas 200, kalau di sini dibilang sekitar 160 sampai 190 derajat Celcius, malah bisa sampai 200. Jadi suhu yang tinggi, tadi kita sudah uraikan di depan, itu akan merusak komponen-komponen gizi tempe yang tadi kita ambil banyak manfaatnya. Nah, kemudian
dengan penggorengan ini kadar lemak tadi tempe kadar lemaknya udah rendah, kalau udah digoreng kadar lemaknya akan meningkat. Kenapa? Karena air yang ada di dalam tempe keluar digantikan oleh minyak. Minyak dari yang minyak goreng kita masuk ke dalam tempe, otomatis tadinya kita ingin tempe rendah lemak nggak jadi kalau kita udah goreng. Jadi memang penggorengan yang paling umum dilakukan, tetapi secara nilai gizi ini yang paling banyak menurunkan nilai gizi. Ini datanya. Ini ada tempe segar, ada penelitian tahun 2015 direbus digoreng, segarnya protein 18%, direbus turun sedikit, digoreng turun banyak proteinnya, 3-18 bisa sekitar 15%-an. Lemaknya turun direbus, tadi udah diuraikan bisa terurai, terhidrolisis, menguap. Tapi kalau digoreng lemaknya meningkat banyak 30%. Jadi kita makan lemaknya sangat banyak. Kalau bikin keripik tempe, semakin tipis tempe itu semakin banyak minyak yang terserap. Jadi kalau memang mau goreng, tebal-tebalkan. Jadi sedikit aja di permukaan, jangan lama-lama. Karena kan makanan itu memang harus diolahnya bervariasi. Kalau direbus itu juga bosan, nanti dibilang makan sakit gitu kan. Jadi tapi dari data ini terlihat bahwa penurunan dan peningkatan kadar lemak. Nah, ini nilai gizi tempe. Ini penelitian lagi, tempe kukus, tempe rebus, tempe goreng. Bagaimana kandungan isoflavonnya? Tadi di depan sudah dikatakan isoflavon adalah salah satu nilai gizi, bukan nilai gizi, adalah komponen bioaktif pada tempe yang banyak manfaatnya untuk kesehatan. Nah, ini hasil data menunjukkan bahwa yang paling rendah pengurangannya adalah dengan dikukus, baru direbus, digoreng langsung turun jauh 40%. Jadi ibaratnya ya udah nilai gizi yang kita harapkan itu dapat enggak, karena jumlahnya kan sangat sedikit, isoflavon ini jumlahnya sangat sedikit. Nah, di sini yang prinsip-prinsip seperti ini yang harus kita ketahui. Mana yang mau kita inginkan, kita rasa nilai gizi, nah itu dia keinginan kita sejalan, nilai gizinya bagus, cita rasanya enak, nah itu memang harus kita bisa mengolah, mengatur suhu, dan lama proses. Nah, ini juga ada penelitian nilai gizi sosis tempe, dikukus, direbus, dan dibakar. Ini juga menurunkan semua, yang bagus tetap adalah dikukus. Memang alternatif pertama itu adalah dikukus. Ini ada penelitian tempe bacem, ini yang sampai direbus 1 jam, itu juga menurunkan kadar proteinnya sampai 25%, lemaknya juga turun, abunya meningkat karena mungkin ada bumbu-bumbu lain yang dipakai. Jadi kita lihat dibakar, direbus, itu juga menurunkan. Jadi dari beberapa data ini kita bisa lihat bahwa metode pengukusan itu adalah yang paling baik mempertahankan nilai gizi dari tempe. Jadi karena dalam kehidupan sehari di rumah tangga kita akan rebus, panggang, kukus, goreng. Nah ini Ibu udah tahu gimana tadi bahwa dengan kukus itu yang paling meminimalis kerusakan. Tetapi yang harus diingat adalah suhu lamanya. Kalau lama ya tetap rusak. Gitu. Nah itu tahapan-tahapan pengolahan. Jadi memang pengolahan dengan menggunakan panas, mau tidak mau memang nilai gizi akan turun, tetapi kita bisa meminimalkan dengan mengurangi suhunya, tadi merebus dengan cara hanya di steam, jadi suhunya direndahkan. Komponen-komponen ini cepat rusak biasanya pada suhu tinggi. Jadi suhu tinggi waktu singkat itu turunnya langsung drastis dibandingkan suhu rendah tapi stabil. Nah, itu lebih bagus dibandingkan suhu tinggi. Jadi kalau menggoreng pakai api kecil itu lebih bagus. Kalau mau masak tadi dengan minyak, menumis itu lebih bagus hasilnya. Karena minyaknya sedikit, pakai api kecil saja, nah itu penurunan nilai gizinya lebih sedikit kalau kita pengen juga menggunakan minyak. Itu prinsip-prinsip dalam pengolahan yang harus kita pegang gitu. Jadi masing-masing memang punya kelebihan,
Tadi kalau penggorengan biasanya cita rasanya yang dicari. Selanjutnya adalah produk olahan tempe. Produk olahan tempe ini dikenal sekarang istilahnya generasi pertama, kedua, ketiga. Apa yang dimaksud generasi pertama? Itu tempe yang dimasak secara langsung yang bentuknya tidak terlalu banyak berubah, cita rasa aroma tempe itu masih terasa. Seperti tadi tempe goreng, bakwan tempe, artinya tempenya masih ada. Nah, ini yang yang dimaksud generasi pertama. Ada lagi tempe generasi kedua, ini merupakan produk olahan tempe yang bentuk dan sifat khas tempenya masih ada, tapi tempenya nggak ditemukan. Nah, sekarang banyak dikembangkan itu adalah tepung tempe. Nah, tepung tempe dibuat dari tempe, tempe dikeringkan, kemudian dihancurkan, jadilah tepung tempe. Tepung tempe inilah yang dibuat untuk berbagai macam produk, karena dia tinggi protein juga, digunakan untuk substitusi tepung terigu pada berbagai macam olahan produk tepung terigu. Yang generasi kedua, jadi tempenya nggak kelihatan lagi. Nah, yang ketiga, ini lebih kepada betul-betul senyawa. Senyawa apa sih yang paling berfungsi pada tempe, itu yang diekstrak, itu yang dipisahkan, ini yang biasanya kita untuk suplemen. Kita lihat isoflavonnya, misalnya senyawa-senyawa peptidanya. Nah, ini pembuatannya lebih rumit dan ini butuh teknik tersendiri. Untuk kita di rumah tangga biasanya adalah generasi pertama dan generasi kedua menggunakan berbagai produk olahan tempe. Nah, sesuai dengan tema kita adalah untuk mencegah stunting, tempe perlu kita olah dengan berbagai macam variasi bentuk. Apalagi makan kekinian, tadi Ibu Tim Penggakal yang bilang kalau nggak di McD nggak makan. McD itu terkenal dengan hamburgernya, nggak ada lawan gitu kan. Nah, itu daging, roti. Yang kita makan hanya daging, roti, karbohidrat, sedikit sayur. Tapi anak-anak image-nya sudah mau itu gitu. Nah, kita bisa mengkreasikan berbagai jenis bentuk olahan produk tempe, banyak sekali, bisa dibuat seperti sandwich tadi, nugget ini kan anak-anak suka nugget ayam, bisa kita gantikan dengan nugget tempe gitu kan, kemudian stik tempe, kemudian mengkombinasikan tempe dengan sayur-sayuran. Tadi Pak Muldiasma juga bilang WHO menganjurkan kita konsumsi sayur 500-400 gram per hari, sayur dan buah. Nah, dengan dikombinasikan dengan bahan-bahan lain, dengan bumbu-bumbu, rempah-rempah, kita kayak kayu manis, lada, merica, kunyit, bumbu-bumbu yang ada yang kita gunakan untuk mengolah berbagai produk olahan tempe, itu akan meningkatkan nilai manfaat dari tempe. Kalau tadi tempe hanya punya isoflavon, nah bumbu-bumbu tadi punya senyawa-senyawa fenol, flavonoid, alkaloid yang bisa banyak fungsinya untuk kesehatan. Jadi dengan mencampurkan tempe juga dengan bahan-bahan sayur itu menghasilkan produk yang bervariasi sehingga meningkatkan nilai minat untuk mengkonsumsi tempe. Jadi tidak hanya tempe goreng, yang kita tahu tadi tempe goreng itu nilai gizi banyak turun, kadar lemaknya tinggi, malah bisa menyebabkan obesitas. Jadi dengan memvariasikan berbagai macam bentuk. Nah, ini produk turunan dari yang nomor 2, produk olahan. Kita bisa bikin cookies. Ini juga sudah banyak penelitian bagaimana membuat cookies kaya protein dari tepung tempe untuk sebagai makan tambahan ASI, makanan balita, atau untuk konsumsi orang anemia. Membuat brownies tempe, roti tempe, ini biasanya disubstitusi, memang tidak full karena kadang cita rasa gluten dari terigu masih tetap dibutuhkan. Nah, ini bisa banyak variasi. Jus tempe, susu tempe, ini juga tempe segar paling bagus itu memang tempe segar di jus. Nah, itu probiotiknya dapat, nilai gizinya banyak dapat. Cuman kadang-kadang kita takut higiennya, dikukus sebentar, kita jus, kita kombinasikan dengan buah-buahan atau sayuran yang lain. Jadi mengolahnya tidak hanya tok tempe, jadi digabung-gabung dengan yang lain. Sehingga produk olahan tempe itu akan bervariasi. Yang
penting prinsipnya sedikit mungkin minyaknya, kemudian suhunya nggak tinggi-tinggi, dimasak nggak lama-lama. Itu untuk menghindari kerusakan nilai gizi tempe selama proses pengolahan apapun bentuknya, nanti mau nugget, mau burger, mau sandwich. Nah, prinsipnya itu yang kita pegang. Jadi kita tidak lama dalam proses memasaknya, karena semakin lama terpapar panas yang tinggi, komponen-komponen tadi akan banyak yang rusak. Nah, jadi ini mungkin ibu-ibu trik dalam mengolah tempe. Terima kasih Ibu Moderator, saya kembalikan ke Ibu Moderator Bu Evi. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah.